Selamat pagi. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang buku yang digunakan pada mata pelajaran praktek kerja lapangan atau PKL. Buku yang digunakan untuk PKL ada 3. Yang pertama adalah buku panduan dan jurnal untuk siswa, buku panduan dan penilaian untuk pembimbing industri, dan buku monitoring siswa untuk pembimbing sekolah. Berikut akan dijelaskan mengenai buku monitoring siswa untuk pembimbing sekolah. Buku ini diawali kata pengantar, lembar pengesahan yang ditandatangani oleh pembimbing sekolah dan mengetahui kepala SMKN 1 Singosari. Berikutnya adalah daftar isi sebagai pemandu isi dari buku ini. Bab 1, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, berisi tentang latar belakang PKL, tujuan, manfaat bagi peserta didik, manfaat bagi sekolah, dan manfaat bagi Dudika. Dilanjutkan untuk bab kedua, yaitu penilaian atau evaluasi, berisi tentang pengertian, tujuan, penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap antara lain diharapkan siswa mampu melaksanakan komunikasi sesuai kaidah, menunjukkan integritas, jujur, disiplin, komitmen, tanggung jawab, memiliki etos kerja. Di sebelah kanannya juga terdapat indikator contoh sikap. Dengan sikap mampu melaksanakan komunikatif sesuai kaidah, indikator contoh sikapnya adalah mampu melakukan komunikasi tertulis atau lisan dalam pekerjaan dengan baik. Berikutnya menunjukkan kemandirian, menunjukkan kepedulian sosial dan lingkungan, menggunakan APD dengan tertib dan benar, serta mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur operasional standar. Nilai sikap disajikan dengan bentuk predikat, yaitu predikat sangat baik, dengan skor 91 sampai 100, dengan kriteria jika cenderung sangat baik atau dominan sangat baik dari semua unsur-unsur sikap pada lingkungan kerja atau tempat PKL. Predikat baik dengan skor 80 sampai 90 jika cenderung baik dari semua unsur sikap pada lingkungan kerja. Predikat kurang dari 79 jika cenderung baik dari 3 atau lebih unsur sikap pada lingkungan kerja. Nilai sikap minimal harus dengan predikat baik. Apabila selama PKL terdapat indikasi sikap yang kurang baik, maka pihak Dudika berhak mengembalikan peserta didik tersebut ke sekolah. Dilanjutkan dengan penilaian kinerja atau hard skill. Predikat sangat baik dengan skor 93-100 jika bekerja menghasilkan karya produk atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang diminta, dengan prosedur kerja yang sistematis, dapat dikerjakan dengan baik, dengan hasil sempurna, mutu paling tinggi dalam standar industri. Begitu juga dengan predikat baik, cukup, dan kurang dapat dipelajari pada halaman ini. Yang perlu diperhatikan adalah nilai kinerja minimal harus kategori baik. Apabila tidak memenuhi, maka peserta didik wajib mengulang PKL. Berikutnya adalah penilaian oleh pihak sekolah. Penilaian PKL terdiri dari penilaian pembimbing industri. Yang kedua adalah penyusunan laporan PKL dan presentasi laporan PKL, baik dilaksanakan di sekolah ataupun di dunia kerja. Pada halaman ini juga dilengkapi tentang mata pelajaran PKL, yaitu elemen-elemen dan juga deskripsi yang diharapkan dari mata pelajaran PKL. Dan juga capaian pembelajaran setiap fase berdasarkan elemen. Halaman berikutnya yaitu bab 3 tentang tata tertib, berisi tentang hak peserta, kewajiban peserta, larangan siswa, juga dengan sanksi-sanksinya. Berikutnya daftar hadir peserta. Daftar hadir peserta terdapat pada buku pembimbing industri. Untuk siswa cukup menuliskan nama pada kolom berikut dan menuliskan jam datang dan jam pulang.
Apabila pada perusahaan terdapat cekcok, maka tidak perlu menuliskan daftar hadir di sini, akan tetapi untuk form checklistnya silahkan difotokopi dan dilampirkan pada saat pelaporan. Berikutnya yaitu mengenai contoh lembar observasi PKL, di mana lembar observasi PKL ini diisi oleh pembimbing industri, yaitu dengan mengisikan nama peserta didik, kelas, nama industri, nama pembimbing industri, nama pembimbing sekolah, dan pekerjaan yang dilakukan pada saat PKL. Kolom nomor merupakan jumlah dari indikator. Kolom berikutnya adalah tujuan pembelajaran atau indikator pencapaian kompetensi. Kolom ketiga adalah ketercapaian atau skor yang dituliskan, dan kolom keempat adalah deskripsi. Nomor indikator 1 dan 2 merupakan penilaian sikap, yaitu memahami soft skill pada lingkungan, menerapkan norma prosedur operasional standar dan K3LH yang ada pada dunia kerja atau tempat PKL. Salah satu contohnya, apabila siswa memiliki etos kerja dengan baik, maka diberikan nilai skor 85. Dan di sebelah kanannya, deskripsi diisikan sebagai contoh, peserta didik sudah memiliki soft skill sesuai harapan dalam pelaksanaan PKL sehari-hari, namun masih perlu ditingkatkan dalam hal inisiatif kerja dan kepedulian lingkungan. Untuk perhitungan skor adalah penjumlahan dari ketercapaian dibagi jumlah indikator. Pada halaman ini, jumlah indikator adalah 8, berarti pembagiannya jumlah ketercapaian dibagi 8, sehingga dituliskan hasil dari penilaian sikap 90 dengan predikat baik. Dilanjutkan dengan indikator yang ketiga, 4 dan 5, merupakan penilaian kinerja, yaitu menerapkan kompetensi teknik pada pekerjaan sesuai prosedur operasional standar yang berlaku di dunia kerja. 4. Menerapkan kompetensi teknik yang sudah dipelajari di sekolah atau yang baru dipelajari pada dunia kerja. 5. Memahami alur bisnis dunia tempat kerja PKL dan wawasan wirausaha. Sama seperti dengan penilaian sikap, penilaian kinerja yaitu menjumlahkan dari ketercapaian indikator 345 dibagi jumlah indikator 345, dan setelah diakumulasi nilainya adalah 92 dengan predikat sangat baik. Berikutnya adalah rekapitulasi format nilai peserta PKL di industri dengan menuliskan semua nama yang PKL pada industri tersebut, kemudian menuliskan nilai soft skill, nilai hard skill, dan kemudian dituliskan nilai rata-rata dan dituliskan predikatnya. Pengisian nilai oleh pihak industri dapat diisikan langsung pada format di atas atau dimasukkan ke dalam amplop tertutup. Dengan soft file dapat diunduh pada link berikut atau scan QR code di bawah ini. Halaman berikutnya yaitu daftar nama industri yang berisikan rekapitulasi nama industri yang Bapak Ibu bimbing, menuliskan alamat, bidang usaha, periode pelaksanaan, nama pimpinan industri, dan nama pembimbing industri berikut dengan kontak atau nomor HP yang bisa dihubungi, ditandatangani Kepala Konsentrasi Keahlian. Halaman berikutnya adalah peta kompetensi capaian pembelajaran PKL yang sudah dilengkapi dengan elemen capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Bapak Ibu mengisikan topik pembelajaran atau pekerjaan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan menyesuaikan dengan pelaksanaannya, apakah dapat dilaksanakan di sekolah ataupun pelaksanaannya didapatkan dari Dudika atau dunia industri. Pada halaman berikutnya, yaitu tentang lembar monitoring dan evaluasi, mohon Bapak Ibu melengkapi lembar ini dengan menuliskan nama siswa, kemudian nama industrinya, dan mengisikan atau menceklis sesuai dengan uraian yang ada di bawah ini, dan juga mengisikan kehadiran peserta didik sampai dengan sesuai dengan Bapak Ibu datang ke industri dan menuliskan izin sakit tanpa keterangan berapa hari pada kolom berikut. Mohon setiap ada kegiatan monitoring siswa apabila terdapat izin sakit ataupun tanpa keterangan segera melaporkan ke Kepala Konsentrasi Keahlian agar segera ditindaklanjuti. Lembar berikutnya adalah pengisian bukti kunjungan pembimbing sekolah. Mohon dituliskan nama pembimbing industri, tanggal, kegiatan pengentaran,
datang jam berapa, kemudian pulang jam berapa, dan saran-saran pembimbing industri dan tanda tangan dari pihak industri di samping SPPD. Lembar berikutnya adalah catatan permasalahan peserta PKL di industri. Bagi siswa yang bermasalah dapat dituliskan nama siswa dan juga jenis permasalahannya, dan termasuk tanda tangan pembimbing industri, tanda tangan pembimbing sekolah, dan mengetahui tanda tangan kepala konsentrasi keahlian. Berikut kita lengkapi dengan kalender kegiatan PKL. Jadi dapat Bapak Ibu pelajari di sini mengenai tanggal pelaksanaan dari kegiatan PKL, dan dilanjutkan dengan jadwal pembekalan PKL yang masing-masing kita bagi menjadi 4 sesi seperti lembar berikut. Pada saat siswa PKL harus mengisikan surat pernyataan siswa, dan data ini dikumpulkan di masing-masing konsentrasi keahlian, dilengkapi dengan foto, kemudian tanda tangan dari siswa, wali murid, wali kelas, dan kepala konsentrasi keahlian sebagai acuan ataupun pegangan secara administrasi bahwa siswa tersebut apabila melanggar peraturan maka akan mendapatkan sanksi dari sekolah. Lembar berikutnya adalah contoh lembar asistensi PKL. Jadi setelah siswa selesai melaksanakan PKL harus berkonsultasi kepada pembimbing mengenai isi laporan sebelum dipresentasikan baik ke pembimbing sekolah ataupun ke pembimbing industri. Halaman berikut adalah pedoman penyusunan laporan PKL. Untuk formatnya sudah disediakan link berikut ataupun scan QR code. Jadi untuk mempermudah siswa di dalam pembuatan laporan. Berikut adalah contoh-contoh pengisian jurnal kegiatan PKL siswa sesuai dengan konsentrasi keahliannya. Ini adalah format dari laporan PKL. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang buku monitoring siswa untuk pembimbing sekolah. Semoga bermanfaat. Selamat pagi.